Sebelum perlengkapan, simpan semua hal di dalam karya sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Masum dan pemirsa semuanya. Stay tune ya untuk beberapa menit ke depan bareng aku Alia Syifa Azahra di Masum Podcast. Podcastnya Generasi Masum. Oke, teman-teman tadi udah lihat kan tayangan di awal mengenai gestar kita yang wah menarik banget deh pokoknya. Apalagi nih buat generasi Masum yang SMP pasti udah gak asing sama gestar kita kali ini. Siapa sih dia? Langsung aja kita sapa Kevin. Halo Kevin. Halo Alia. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau selama pandemi ini gimana? Sehat terus kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi nih di pandemi kayak gini tuh imun seseorang tuh bisa aja turun gitu. Tapi Kevin atlet gitu ya, pasti sering berolahraga. Insya Allah sehat terus ya. Nah, tadi kan kita baru tahu namanya aja nih, Kevin gitu. Prestasinya sepak bola. Tapi kita belum tahu nih Kevin itu nama panjangnya siapa, terus tempat tanggal lahirnya di mana, hobinya, juga alamat rumahnya Kevin ini di mana sih? Nah, coba Kevin, boleh dong diceritain Kevin tuh namanya siapa dan sebagainya. Boleh kenalan. Nama saya Kevin Muhammad Islami Pasha. Saya lahir di Bandung tanggal 15 Januari 2007. Tempat tinggal saya di Komplek Permata Biru, Cileunyi, Bandung. Hobi saya bermain sepak bola. Wah, udah jelas ya hobinya seorang atlet sepak bola yaitu bermain sepak bola. Kalau selain itu ada lagi nggak Vin hobi lainnya? Enggak ada sih. Oh nggak ada ya, berarti emang fokusnya di sepak bola. Nah sekarang kita bakal kupas tuntas nih gestar kita kali ini. Kita bakal tanyain kesehariannya Kevin nih gimana sih. Pasti teman-teman semua juga penasaran kan kesehariannya kayak gimana. Aku juga kepo nih kesehariannya Kevin tuh seperti apa sih di rumah kayak gitu. Oke, langsung aja aku tanyain ya Vin, biasanya bangun jam berapa nih? Biasa bangun jam 5 sih pagi. Jam 5 subuh? Iya. Itu sholatnya gimana? Salat dong. Gak boleh kelewatan ya, tetap sholat tuh kewajiban. Kalau misalkan ketinggalan ya pasti dosa lah ya. Nah abis sholat subuh biasanya Kevin ngapain? Ada kegiatan apa gitu? Paling mandi sih. Abis mandi ya sarapan buat siap-siap ke sekolah. Sekolah, oh iya. Kalau berangkat sekolahnya itu jam berapa? Jam 6:30 dari rumah. Dari rumah berarti nyampe ke sekolah? Jam 7 lebih. Jam 7 lebihan. Oke, kalau gitu berarti dari jam 7:30 sampai jam 11 Kevin sekolah ya? Iya ya. Nah, setelah sekolah ini ada nggak sih kegiatan lain di luar sekolah kayak latihan atau les mungkin? Paling istirahat buat latihan jam 2. Oh, jam 2 tuh latihan? Iya. Latihan apa nih? Bola? Latihan bola. Latihan bola. Kalau latihannya di Al-Masum atau di luar? Di luar Al-Masum. Oh gitu. Itu latihan sampai jam berapa sih? Latihan paling cuma 2 jam sih sampai jam 4. Oh gitu. Itu setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari ya. Wah berarti kalau mau jadi atlet tuh latihannya setiap hari nih. Setiap hari tuh 2 jam ya. Oke, kalau gitu sekarang lanjut ya pertanyaannya. Setelah itu Kevin ada ngelakuin hal lain lagi nggak setelah pulang latihan? Istirahat sih, paling ngisi waktu luang bareng keluarga. Gitu, ngobrol-ngobrol Iya. kayak gitu, cerita-cerita mungkin ya. Nah, abis itu biasanya tidur jam berapa? Biasa tidur jam 9. Oh gitu, abis itu beres ya kegiatan satu hari. Iya. Nah nih teman-teman yang perlu ditegasin tuh ngobrol sama orang tuanya tadi. Komunikasi sama orang tua tuh penting banget. Apalagi di usia kita yang sekarang, kita masih butuh dampingan dari orang tua tentunya. Meskipun sekarang udah ada gadget, udah ada smartphone gitu, tapi jangan sampai komunikasi sama orang tua nih terhalang gitu sama smartphone kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ya Kevin ya. Nah aku kepo nih, penasaran banget. Sebenarnya awal mulanya Kevin bisa kenal dan masuk ke dunia bola tuh kayak gimana sih? Atau dari mana gitu?
Awal mulanya dari SD sih. Oh, dari SD. Di SD eskul. Eskul. Oh, Eskul olahraganya ambil futsal. dari kelas berapa itu? Dari kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD. Iya. Wah, berarti udah lama banget ya Kevin ada di dunia bola ini. Itu masuk ekskul karena disuruh atau ada temen atau kayak gimana? Kemauan sendiri sih kalau masuk eskul. Gitu. Wah, keren ya berarti. Berarti kurang lebih tuh udah 9 tahun ya Kevin sepak bola ini. Nah, kalau boleh tahu nih, selama 9 tahun ini pasti banyak dong prestasi yang diraih sama Kevin. Boleh nggak sih disebutin apa aja nih yang udah pernah Kevin raih? Alhamdulillah lumayan banyak sih. Waktu SD juga sempat ikut Mesa Almasum juara 2. Oh, sempat ikutan Mesa waktu SD? Iya. Oh, berarti itu ikut Mesa awal pertama kenal Almasum atau kayak gimana tuh? Enggak sih, dari sebelumnya juga udah tahu Almasum. Oh gitu. Cuman akhirnya memutuskan masuk Almasum itu salah satu faktornya karena Mesa juga atau gimana tuh? Ya karena Mesa sih. Oke, itu tadi yang SD ya. Nah, kalau yang SMP-nya ada prestasi apa aja sih yang diraih? Banyak sih. Kemarin yang paling baru turnamen FJL nasional di Cirebon juara 2. Itu berarti tingkat apa? Nasional. Nasional. Selain itu ada lagi nggak? Waktu kelas 7 sih dapat juara 1 Piala Menpora Seri Nasional di Palembang. Sama Mesa Almasum juara 1 sama dapat pemain terbaiknya juga. Wah, berarti ini ikut Mesa Almasum kedua kalinya dong ya. Dan di kedua kalinya alhamdulillah dapat juara 1. Sama tadi apa? Pemain terbaik. Pemain terbaik. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Oh iya, waktu itu juara 1 Liga Top Skor tingkat nasional di Madiun. Sama juara 1 Piala Filipin. Filipin? Iya, Wah, Filipin. udah nyampe Filipin nih. Oke, aku mau kepoin nih. Filipin ya. Waktu itu bisa main di Filipin kenapa tuh? Waktu itu diajak sama coach dari Jakarta buat main di Filipin. Oh, langsung diajak gitu Iya, ya. iya. Itu dapat juara di Filipin. Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Nah, itu kalau dari Filipin tuh emang langsung main di Filipin atau ada lanjutannya kayak gitu atau gimana? Tadinya sih dari tim Filipin mau lanjut main di Eropa. Tapi gara-gara pandemi corona gak jadi. Oh, nggak jadi jadinya. Sayang ya sebenarnya karena pandemi ini memang banyak yang terpotong gitu, banyak yang tertunda juga jadwal-jadwal kayak gitu. Nah, tadi kan turnamen, lomba, liga segala macam. Kalau kegiatan selain itu yang masih berhubungan sama sepak bola, ada nggak yang Kevin ikutin? Oh iya, waktu itu ada training camp di Thailand. Di Thailand, wah tadi udah Filipin, sekarang Thailand nih. Kalau tadi kan ke Filipin karena diajak coach. Kalau ke Thailand ini itu gimana tuh bisa ke Thailand? Kalau ke Thailand ada seleksi di Jakarta dulu. Oh, diseleksi dulu. Itu berarti seleksinya se-Indonesia ya? Iya, Terus dipilih berapa tuh diseleksi? dipilih 30 orang di Jakarta. Wah, Kevin salah satunya. Wah, keren nih, Masya Allah. Itu trainingnya berapa hari tuh? Trainingnya 1 mingguan. Itu pelatihnya dari Thailand? Oh enggak, itu pelatihnya dari Inggris. Oh, jadi tempatnya di Thailand, tapi pelatihnya dari Inggris gitu ya. Nah, kalau selama latihan itu ada nggak sih prestasi yang Kevin raih? Alhamdulillah jadi pemain terbaik selama latihan di Thailand. Alhamdulillah, wah, Masya Allah ya, keren banget, bener-bener keren banget nih geser kita yang kali ini. Oke, lanjut aja kali ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Nah, selama Kevin ikut pertandingan ini pasti banyak dong hal-hal yang terjadi, kayak kejadian menarik, kejadian lucu mungkin ya selama pertandingan ini. Nah, boleh dong ceritain apa sih pengalaman yang paling berkesan selama Kevin ikut pertandingan-pertandingan ini? Yang paling berkesan sih waktu training camp di Thailand, karena pelatihnya orang Inggris. Dapat pengalaman dan ilmu baru juga. Ditambah lagi dapat pemain terbaik di latihan selama seminggu. Wah, jujur nih, aku aja yang dengarnya udah ngerasa berkesan banget gitu. Apalagi Kevin yang langsung ngalamin di tempat, ya kayak gitu. Oke, sekarang nih aku mau tanya, bentuk dukungan apa sih dari orang tua, terus dari sekolah, dari teman-teman juga nih buat ngedukung karir Kevin nih sampai sekarang? Boleh deh mulai dari dukungan orang tua dulu, itu kayak gimana? Orang tua ngedukung banget sih buat main bola. Latihan diantar jemput, kalau turnamen ditonton.
Yang pasti doa dari orang tua nih selalu ngalir ya buat Kevin, insya Allah. Nah, kalau dukungan dari sekolah sendiri itu kayak gimana sih? Sekolah sih ngedukung banget, di antaranya mempermudah izin buat nggak sekolah karena ada turnamen atau ada latihan. Aku juga pernah dapat fasilitas bebas DOP dari sekolah selama 6 bulan karena juara 1 tingkat Jawa Barat. Wah, Masya Allah, dapat beasiswa juga ya berarti dari sekolah. Nah, memang nih SMP Al-Masum ini benar-benar gak pelit deh buat yang berprestasi. Kalau anak yang ada prestasi itu pasti selalu dikasih penghargaan, salah satunya dengan beasiswa bebas DOP. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Kalau misalkan target Kevin nih di dalam waktu dekat ini apa sih? Ada pertandingan mungkin atau apa gitu? Tahun ini kan bisa main di Elite Pro Academy di klub Persela Lamongan. Harapannya buat tahun depan kembali bisa bermain di Elite Pro Academy. Amin, semoga apa yang Kevin harapkan dan apa yang Kevin targetkan dalam waktu dekat ini bisa tercapai ya. Amin. Nah, terakhir nih, coba dong kasih tips and triknya atau kata-kata motivasinya buat generasi Masum dan pemirsa lainnya biar bisa jadi atlet juga kayak Kevin. Boleh dong di-share tips-tipsnya. Yang penting sih tetap semangat latihan, jangan cepat bosan buat latihan, disiplin waktu. Yang terpenting jangan lupa sholat. Wah, nah itu tuh bener banget, jangan lupa sholat. Pastikan yang namanya kita pertandingan atau latihan di lapangan itu kan pasti menyita banyak waktu, terus capek juga, terus situasinya juga memang kurang memungkinkan gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya tekad nih untuk sholat 5 waktu, pasti kita bakal berusaha nih untuk tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim kayak gitu. Nah, selain kita harus berikhtiar, latihan-latihan, kita juga butuh doa, butuh juga beribadah untuk melancarkan segala sesuatunya dan segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai kayak gitu. Nah, sebelum tutup nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan buat orang-orang yang udah ngedukung Kevin untuk bisa berprestasi kayak sekarang ini? Boleh dong, silahkan disampaikan. Oh iya ada. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya, khususnya kepada mama dan papa. Mama, papa, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Yang kedua untuk para coach yang telah membimbing dan melatih saya, dan juga kepada teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan saya. Oke, generasi Masum, untuk menjadi seorang Kevin dengan segudang prestasinya tentu bukanlah sebuah proses yang mudah dan singkat. Pasti butuh niat, usaha, dan juga doa tentunya. Seperti yang udah Kevin tadi katakan, untuk meraih prestasi itu kita harus latihan yang sungguh-sungguh, gak boleh bosen juga, terus kita harus disiplin waktu, dan yang paling penting gak boleh meninggalkan sholat. Dan ya, sepertinya ini udah waktunya kita untuk berpisah, karena pasti setiap pertemuan ada perpisahan. Tapi jangan khawatir, kita pasti bakal ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang gak akan kalah kerennya. Kalau kalian ada kritik, saran, atau mau request-request lagi nih siapa yang bakal diundang di episode selanjutnya, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih nih buat Kevin yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke Masum Podcast episode kali ini. Makasih Kevin. Sama-sama Alia. Makasih juga udah diundang di podcast kali ini. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Masum University Podcast Studio yang udah memfasilitasi kita dengan fasilitas yang keren banget. Dan terakhir, aku mau ngucapin terima kasih untuk pemirsa yang udah setia menyaksikan kita sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di Masum Podcast, podcastnya Generasi Masum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.